Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas 1B program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang landasan kultural dan Tutwuri Handayani dalam pendidikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4 yang terdiri dari Marsha Maidina Francisca dengan NIM akhiran 54, Siti Nur Aisyah dengan NIM akhiran 64, Anissa Nurrohmah dengan NIM akhiran 68, Jenny Putri Yuninta dengan akhiran NIM 69, Rosanti Azahra Putri dengan NIM akhiran 85, dan Dea Mustika Wati dengan NIM akhiran 92. Berikut kami sisipkan peta konsep dalam materi landasan kultural dan Tutwuri Handayani. Pada bab pertama berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan penulisan. Di bab kedua yaitu berisi pembahasan materi, yaitu tentang pengertian landasan kultural dan Tutwuri Handayani, peran dan fungsi landasan kultural dan Tutwuri Handayani dalam pendidikan, dan yang ketiga nilai-nilai budaya serta nilai-nilai karakter. Selanjutnya juga ada tujuan landasan kultural dan tujuan landasan Tutwuri Handayani, dan yang terakhir bagaimana penerapan landasan kultural dan Tutwuri Handayani. Dan yang terakhir yaitu ada di bab 3 berisi tentang penutup, meliputi kesimpulan, latar belakang, landasan kultural dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik, sebab kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan cara mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus dengan jalan pendidikan, baik secara formal maupun informal. Tutwuri Handayani merupakan salah satu dari asas-asas pendidikan. Tutwuri Handayani sendiri terdiri atas dua kata, yaitu Tutwuri dan Handayani, yang dimana Tutwuri berarti memberi kesempatan kepada anak untuk mengembangkan dirinya sendiri, dan Handayani berarti memberikan arahan atau bimbingan. Rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dari landasan kultural? Yang kedua, bagaimana peran dan fungsi landasan kultural? Yang ketiga, apa saja nilai budaya dalam pendidikan? Dan yang keempat, apa tujuan landasan kultural dalam pendidikan? Dan yang kelima, bagaimana penerapan landasan kultural dalam pendidikan? Yang keenam, apa pengertian dari Tutwuri Handayani? Ketujuh, bagaimana peran fungsi Tutwuri Handayani? Kedelapan, apa saja nilai karakter dari Tutwuri Handayani? Yang kesembilan, apa tujuan Tutwuri Handayani? Dan yang terakhir, bagaimana penerapan Tutwuri Handayani dalam pendidikan? Adapun tujuan penulisan di materi ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui apa pengertian dari landasan kultural dan Tutwuri Handayani. Yang kedua, untuk memahami peran dan fungsi landasan kultural dan Tutwuri Handayani dalam pendidikan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui nilai karakter serta nilai budaya. Selanjutnya, untuk memahami apa tujuan dari landasan kultural dan Tutwuri Handayani. Dan yang terakhir, untuk mengetahui bagaimana sih penerapan dari landasan kultural dan Tutwuri Handayani dalam pendidikan. Landasan kultural. Pengertian landasan kultural. Menurut Koncaraningrat, budaya adalah segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah serta mengubah semesta alam. Sedangkan menurut Parsudi Suparlan, budaya adalah semua pengetahuan manusia yang dimanfaatkan untuk mengetahui dan memahami pengalaman serta lingkungan yang dialaminya. Landasan kultural adalah kebudayaan dalam proses pendidikan pada peserta didik secara aktif bertujuan untuk mengembangkan potensi dirinya, melakukan proses internalisasi dan penghayatan nilai-nilai menjadi kepribadian mereka dalam bergaul di masyarakat, mengembangkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, serta mengembangkan kehidupan bangsa yang bermartabat. Fungsi landasan kultural. 1. Pengembangan potensi peserta didik
Fungsi landasan kultural. 1. Pengembangan. Pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi berperilaku baik. Ini bagi peserta didik yang telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan budaya dan karakter bangsa. Yang kedua, perbaikan. Memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermartabat. 3. Penyaring untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat. Peran landasan kultural membentuk pemahaman yang luas tentang budaya, membangun identitas peserta didik, mencegah hilangnya budaya asli akibat arus globalisasi, memberikan pembelajaran yang menghormati keberagaman, mengkoordinasi kebutuhan siswa yang berasal dari latar belakang etnik dan nilai-nilai budaya dalam pendidikan. Agama masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena itu, kehidupan individu, bermasyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaannya. Kehidupan kenegaraan pun didasari pada nilai-nilai yang berasal dari agama. Yang kedua, Pancasila ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Pancasila terdapat pada pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal. Artinya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan seni. Yang ketiga, budaya suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat. Budaya yang demikian penting dalam kehidupan masyarakat mengharuskan budaya sumber nilai dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa. Penerapan landasan kultural dalam pendidikan. 1. Implementasi teknologi dalam pembelajaran. Untuk menerapkan integrasi teknologi secara berkelanjutan, perlu dilakukan pelatihan bagi pendidik agar dapat memanfaatkan teknologi dengan efektif dalam konteks pendidikan karakter. Untuk menerapkan integrasi teknologi secara berkelanjutan, perlu dilakukan pelatihan bagi pendidik agar dapat memanfaatkan teknologi dengan efektif dalam konteks pendidikan karakter. 2. Partisipasi aktif orang tua dalam pendidikan karakter. Untuk meningkatkan partisipasi orang tua, perlu dirancang program-program interaksi yang lebih inklusif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Workshop, pertemuan rutin, dan kegiatan-kegiatan komunitas dapat menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi antara sekolah dan orang tua. Peningkatan komunitas dua arah antara sekolah dan orang tua juga perlu diperhatikan untuk membangun hubungan yang saling mendukung. 3. Kesesuaian kurikulum dalam konteks budaya. Untuk memastikan kesesuaian kurikulum, perlu dilakukan revisi dan pembaruan berkala yang mencerminkan perubahan dalam masyarakat dan nilai-nilai budaya lokal. Melibatkan komunitas lokal dalam proses pengembangan kurikulum dapat memastikan representasi yang lebih akurat dan mendalam tentang nilai-nilai yang ingin disampaikan. Evaluasi terus-menerus terhadap implementasi kurikulum perlu dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dan relevansinya dalam mencapai tujuan. Tujuan landasan kultural dalam pendidikan. 1. Mengembangkan potensi nurani peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. 2. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. 3. Mengembangkan kebiasaan dan karakter peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. Yang keempat, mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. Selanjutnya yaitu pengertian Tatuhuri Handayani. Tatuhuri Handayani merupakan salah satu dari asas-asas pendidikan. Pendidik berperan sebagai pemimpin yang memberikan kesempatan kepada anak didik dalam mengembangkan potensinya secara optimal.
Jika anak menyimpang atau berjalan tidak sesuai dari hal yang telah ditentukan, maka pendidik memiliki kewajiban memberi bimbingan dan arahan agar anak sesuai dengan jalur yang benar dalam pendidikan. Asas Tutwuri Handayani merupakan gagasan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara yang dikembangkan pada masa penjajahan dan masa perjuangan kemerdekaan. Asas Tutwuri Handayani merupakan semboyan atau logo dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Selanjutnya, fungsi Tutwuri Handayani dalam pendidikan. Tutwuri Handayani merupakan semboyan dan landasan pendidikan di Indonesia yang memiliki fungsi yang pertama, menggarisbawahi bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengatur dirinya sendiri. Yang kedua, membimbing anak didik dari belakang dengan memberikan pengaruh yang baik. Yang ketiga, memberikan motivasi dan dukungan kepada anak didik agar bersemangat mengejar cita-citanya. Yang keempat, memfasilitasi anak didik untuk mencapai tingkat perkembangan yang optimal. Selanjutnya, peran Tutwuri Handayani dalam pendidikan. Yang pertama, menanamkan semangat dan motivasi untuk menjadi manusia yang cerdas, berakhlak, dan berkompeten. Yang kedua, memberikan dukungan dari belakang untuk membantu murid-murid mengejar cita-citanya. Yang ketiga, memberikan pengaruh yang baik kepada anak didik dengan mengikuti dari belakang. Yang keempat, memberikan arahan dan bimbingan. Meskipun berada di belakang, peran pendidik atau pemimpin tidak lepas dari memberikan arahan yang tepat. Yang kelima, secara keseluruhan, Tutwuri Handayani berfokus pada peran pemimpin atau pendidik yang mendukung, mendorong, dan membimbing anak atau murid dari belakang agar mereka dapat berkembang dengan maksimal sesuai dengan potensi mereka. Selanjutnya ada nilai-nilai karakter dalam pendidikan. Yang pertama ada engarso sung tulodo atau jika di depan memberi contoh. Nilai karakter pada semboyan ini berarti di depan memberikan contoh atau teladan yang memiliki makna bahwa sebagai pendidik hendaknya selalu tampil di depan anak didik untuk menjadi teladan atau contoh yang baik. Yang kedua ada engmadya mangun karso atau jika di tengah memberikan kehendak atau ide. Nilai karakter pada semboyan ini berarti di tengah membangun kemauan atau semangat, yang artinya saat berinteraksi dengan anak didik, maka pendidik harus membangun semangat dan kemampuan agar anak didik memiliki keterampilan dalam mencapai tujuannya. Yang ketiga ada Tutwuri Handayani, atau jika di belakang memberi dorongan, yakni memberi kesempatan anak didik untuk melakukan usaha sendiri dan guru berperan sebagai pendorong atau memberi motivasi kepada anak didik tersebut. Selanjutnya ada tujuan Tutwuri Handayani dalam pendidikan. Asas Tutwuri Handayani merupakan inti dari asas pertama di dalam Asas 1922 yang menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak mengatur dirinya sendiri dengan tetap memelihara peraturan dan kesatuan bangsa. Dari Asas 1922 ini dijelaskan bahwa tujuan Asas Tutwuri Handayani yaitu yang pertama, pendidikan dilaksanakan tidak menggunakan syarat paksaan. Yang kedua, pendidikan menciptakan tertib dan damai. Yang ketiga, pendidikan merupakan panggulawentah yang di dalamnya terkandung makna among, momong, dan ngemong. Yang keempat, ada pendidikan tidak ngujo atau memanjakan anak. Dan yang terakhir, pendidikan menciptakan sikap mandiri dalam diri anak didik. Penerapan Tutwuri Handayani dalam pendidikan. Tutwuri Handayani adalah semboyan pendidikan yang berarti di belakang memberikan dorongan. Dalam konteks pendidikan, penerapan Tutwuri Handayani dapat dilakukan dengan cara 1. Memberikan dorongan moral dan motivasi kepada siswa. 2. Mendorong siswa untuk mencari dan belajar sendiri. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang ramah anak dan inklusif. 4. Menganjurkan siswa untuk berpartisipasi dalam organisasi yang bermanfaat. 5. Mendukung siswa untuk melakukan hobi yang positif. 6. Memberikan kesempatan pada siswa untuk berjalan sendiri dan tidak terus-menerus dicampuri. 7. Hanya menyingkirkan segala sesuatu yang merintangi jalannya siswa. 8.
berlaku aktif dan mencampuri tingkah laku siswa jika siswa tidak dapat menghindari diri dari rintangan. Kesimpulan, jadi landasan kultural adalah landasan pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia. Sedangkan kebudayaan adalah hasil cipta dan karya manusia berupa norma-norma, nilai-nilai, kepercayaan, tingkah laku, dan teknologi yang dipelajari dan dimiliki oleh semua anggota masyarakat tertentu. Kemudian pendidikan bukan hanya untuk pendidikan semata, namun memberikan bekal, pengetahuan, serta keterampilan nilai-nilai untuk hidup, bekerja, dan mencapai perkembangan yang lebih lanjut di masyarakat. Peserta didik berasal dari masyarakat dan mendapatkan pendidikan baik secara formal maupun informal dalam lingkungan masyarakat dan diarahkan bagi kehidupan masyarakat. Tutpuri Handayani memiliki nilai-nilai karakter yang terkandung di dalamnya, yakni ingal sosung tulodo, di depan memberikan atau memberi contoh atau teladan, ing madya mangun karsa, di tengah membangun kemauan dan semangat, dan Tutpuri Handayani di belakang memberi dorongan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.